yang selama ini tidak kita ketahui sebagai orang Indonesia. Apa kebenaran tersembunyi tersebut? Kebenaran tersembunyi tersebut yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri NU sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari dengan keras adanya perayaan Maulid Nabi Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Saya tidak tahu apakah sang ustadz ini pernah mengaji atau mengkaji kitab yang disebutkan, yaitu At-Tanbihat Al-Wajibat lima yasna al-maulid bil munkarat. Tetapi sebenarnya tanpa membuka kitab pun, sebodoh-bodohnya umat Islam dengan membaca judulnya saja, At-Tanbihat Al-Wajibat lima yasna al-maulid bil munkarat, kita sudah tahu arti daripada judul kitab ini adalah peringatan yang wajib bagi orang-orang yang merayakan maulid dengan kemungkaran. Artinya Mbah Hasyim memberikan peringatan kepada orang-orang yang merayakan maulid dengan cara yang mungkar. Misalnya perayaan maulid tapi diisi tayuban, diisi taruhan, joget-joget, dangdutan dan sebagainya. Ini yang diperingatkan oleh Mbah Hasyim. Jadi tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa Mbah Hasyim itu mengharamkan, mengingkari dengan keras, apalagi sampai ditutup-tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batas Radikal, bahas tuntas, ramah, terdidik, dan berakal. Kasus penggerudukan atau demo Wahabi di Pamekasan, Madura ini lagi ramai diperbincangkan karena tindakan apa yang sudah dilakukan oleh Wahabi di sana sudah mencederai ulama-ulama kita, sudah mencederai warga-warga NU khususnya di sana, dengan seenaknya mengatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengingkari Maulid Nabi. Saya selaku orang NU tentu juga tidak terima dengan omongan ini. Kalaupun saya berada di Pamekasan, saya juga pasti akan mengikuti demo yang sudah dilakukan di sana. Ditambah orang Wahabi di sana selalu menggembor-gemborkan bahwa Maulid Nabi itu sesat, tahlilan sesat. Saya tahu bahwa jumlah mereka itu di Indonesia sedikit, sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan orang-orang yang senang amalan-amalan ulama-ulama dahulu kita, seperti yasinan, ziarah kubur, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak pengikutnya. Tapi ya gimana lagi? Mereka itu jumlahnya sedikit, tapi berisik. Berisiknya itu jadi semacam tong kosong yang nyaring bunyinya. Percuma walaupun kita debat dengan menggunakan dalil, mereka tidak akan mengakui bahwa dalil yang kita keluarkan itu benar. Saya yakin, karena saya sudah mengalami beberapa kali berinteraksi, berdiskusi, bahkan berdebat dengan geng-geng mereka ini, ya hanya sampai di debat itu saja. Setelah selesai debat, walaupun secara argumentasi mereka kalah, tapi tetap ketika pulang, rasa fanatis, rasa ta'assubnya itu masih tetap ada di dalam jiwa mereka. Apa yang sudah kita lihat itu adalah respon daripada salah satu cucu atau cicitnya dari Mbah Hasyim Asy'ari. Tentu tidak terima, tidak akan menerima ketika nenek moyang kita atau kakek moyang kita difitnah,
dengan sebutan mengingkari Maulid Nabi. Padahal jelas beliau adalah selalu mengamalkan Maulid Nabi Muhammad SAW, membaca berjanji. Apakah yang dilakukan Wahabi itu dia sudah membaca kitab-kitab karya Mbah Hasyim Asy'ari sehingga ngomong begitu? Tentu tidak. Saya yakin itu hanya fitnah belaka. Jadi kita berinteraksi dengan mereka ini sudah tidak bisa menggunakan dalil. Sudah tidak bisa menggunakan argumentasi. Mereka malah main belakang. Fitnah ketika khutbah. Katanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengingkari Maulid Nabi. Dia selalu menggembor-gemborkan di khutbah-khutbah mereka, di masjid-masjid mereka, bahwa Maulid Nabi itu dolal, sesat. Seenaknya jidat. Ini rasa intoleran yang sudah bisa ditoleransi lagi menurut saya. Pemerintah harus berperan dalam menanggapi kasus-kasus seperti ini. Karena bagaimanapun, kerukunan, ketentraman, kenyamanan, persatuan, persaudaraan Indonesia ini terbentuk dengan orang-orang yang memiliki jiwa toleransi yang tinggi, memiliki sikap moderasi beragama yang tinggi. Bukan rasa simpatis, ta'assub, fanatik yang seperti Wahabi HTI yang sudah merajalela. Sampai sekarang tuh masuk ke kampung-kampung itu sudah ada. Saya kenapa sekarang mulai mengaktifkan YouTube lagi? Karena mereka-mereka ini sudah masuk ke pelosok-pelosok daerah. Jadi begitu masifnya mereka dalam mensyiarkan apa yang mereka fahami. Padahal yang mereka fahami itu jelas bertentangan dengan adat tradisi yang sudah ada di Indonesia. Ini saya sudah mewanti-wanti. Di setiap kampung manapun, kita harus wanti-wanti. Kita perhatikan masjidnya. Kita lihat yang sering imam, yang sering khutbah Jumat, yang sering ngisi pengajian di situ, ustadz model apa? Apakah geng-geng mereka, geng-geng RCTI, rombongan celana tinggi, jidat hitam, jenggot panjang, atau bukan? Kalau dari mereka, kita harus berperan muncul di masjid itu. Itu merupakan syiar yang harus kita lakukan. Kalau kita diam saja, mereka akan terus bergelora. Berkoar-koar seolah Maulid Nabi sesat. Tahlilan sesat. Ziarah kubur syirik. Kufur. Bid'ah dolal. Bla 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 bla. Orang begitu kita jelaskan pakai dalil tuh nggak mempan. Argumentasi apapun, qaul ulama apapun udah nggak mau. Ya salah satunya memang harus sesekali seperti di Pamekasan itu, di Madura itu, di demo, diusir. Itu kalau sudah mentok ya. Tapi kalau pakai dalil kali apapun ya mereka masih begitu-begitu aja. Bolehlah kita berbeda pendapat. Silakan saja. Anda tidak setuju dengan Maulid Nabi. Anda tidak mau ziarah kubur. Anda tidak mau yasinan. Ya tapi jangan menyalahkan orang yang yasinan, orang Maulid Nabi, tolong jangan disalah-salahkan. Begitu sempitnya Anda memahami bahwa bid'ah itu semuanya sesat, ya itu terserah otak Anda, karena dijelaskan pun sudah tidak mau. Sudah tidak mau menerima, saya yakin itu. Karena sudah diklaim, sudah divonis oleh guru-gurunya, bahwa tidak akan menerima pendapat apapun, bahkan menganggap pendapat selain yang dia yakini, pasti semuanya salah. Kecuali apa yang dia yakini, itu pasti benar. Saya yakin itu. Jadi kita semua harus ekstra hati-hati menanggapi Wahabi, HTI, dan kaum ekstremis lainnya, JI, LDII. Kalau mereka diem saja, nggak berkoar-koar, nggak ngajak lingkungan masyarakat sekitar, tidak mengkafir-kafirkan, tidak membid'ah-bid'ahkan, tidak mensyirik-syirikan, nggak apa-apa biarin. Tapi kalau mereka sudah berkoar-koar, sudah mengajak orang-orang lingkungan kita kepada ajaran mereka, kita semua harus turun tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.